Ya baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Sebelumnya dan yang pertama-tama yang saya hormati dosen pengampu mata kuliah rekayasa gempa Bapak Himalaya Bima Kenso STMT serta rekan-rekan yang saya banggakan. Sebelumnya mungkin pada kesempatan kali ini izinkan saya untuk sedikit memaparkan tentang materi yang saya buat dari materi yang terdapat kejadian alam di daerah Lombok, yaitu dengan tema gempa bumi Lombok pada tahun 2018. Mungkin sebelumnya izinkan memperkenalkan diri, nama saya Rifki Rahmatullah dari program studi teknik sipil tingkat 4. Dan ini di sini ada yang pertama, mungkin kita ulas sejarah singkat gempa bumi di Lombok pada tahun 2018. Singkat cerita, gempa Lombok pada tahun 2018 terjadi akibat aktivitas sesar naik Flores yang merupakan patahan aktif di zona subduksi antara lempeng Indonesia Australia dan Eurasia. Gempa utama berkekuatan 7,0 magnitudo terjadi pada 5 Agustus 2018, bersifat dangkal pada kedalaman 15 km sehingga menimbulkan guncangan yang kuat dan kerusakan luas. Rangkaian gempa berlangsung sejak 29 Juli hingga akhir Agustus dengan lebih dari 1000 gempa susulan. Wilayah Lombok sangat rentan karena banyak bangunan belum tahan gempa dan akses daerah terpencil terbatas. Nah, mungkin pada kejadian gempa Lombok ini ada sekurang-kurangnya 3 kali gempa susulan yang terjadi di bulan akhir Juli sampai pertengahan Agustus menuju akhir Agustus. Ya, yang pertama itu gempa terjadi di tanggal 29 Juli 2018 dengan kekuatan 6,4 magnitudo. Itu merupakan gempa pendahuluan. Jadi setelah gempa pertama tersebut muncullah gempa susulan yang kedua di tanggal 5 Agustus 2018. Itu sebesar 7, magnitudo. Itu merupakan gempa yang lumayan gempa utama di Lombok. Yang gempa terakhir pada tanggal 19 Agustus 2018 itu sebesar 6,9 magnitudo, gempa susulan besar. Ini merupakan kronologi kejadian gempa di Lombok pada akhir Juli sampai akhir Agustus. Mungkin selanjutnya kita akan membahas penyebab dan cara penanganan gempa di Lombok pada masa itu. Penyebab gempa ada beberapa kemungkinan yang mendasar adanya gempa. Yang pertama, aktivitas sesar naik Flores. Gempa ini dipicu oleh pergerakan pertahanan aktif yang memanjang dari Bali hingga Flores. Jadi menyebabkan pemicu gempa itu muncul. Yang kedua, adanya zona subduksi tektonik. Pulau Lombok berada di pertemuan lempeng Indonesia Australia dan Eurasia yang saling bertumbukan dan menimbulkan tekanan di kerak bumi. Jadi adanya pertemuan-pertemuan lempeng mengakibatkan benturan dan terjadilah gempa bumi di lempeng bumi. Terus yang ketiga,
adanya gempa dangkal. Kedalaman gempa hanya sekitar 15 km, sehingga guncangan sangat keras dan merusak fasilitas dan wilayah sekitaran Lombok. Dan ini kita bahas cara penanganan gempanya. Mungkin di sini ada beberapa pembahasan juga terkait penanganan gempa. Yang pertama, ada status darurat bencana. Nah, di sini pemerintah menetapkan Lombok sebagai wilayah tanggap darurat. Yang kedua, evakuasi dan bantuan BNPB, TNI, Polri, dan relawan melakukan evakuasi, distribusi logistik, dan pendirian tenda pengungsian. Dari kegiatan tersebut bertujuan untuk mengatasi dan mengamankan anggota terutama yang terdampak oleh bencana gempa. Yang ketiga, pemulihan infrastruktur, perbaikan rumah, sekolah, fasilitas umum, dan lain-lain dilakukan secara bertahap. Mungkin tidak bisa dilakukan secara serentak keseluruhan, melainkan dengan cara perbaikan fasilitas yang mana dibutuhkan terlebih dahulu saja. Yang terakhir di sini adanya edukasi dan mitigasi, sosialisasi bangunan tahan gempa, dan simulasi evakuasi digalakan untuk meningkatkan kesiapan masyarakat. Jadi mungkin yang pertama, pemerintah melakukan edukasi kepada masyarakat. Gimana caranya ketika di sekeliling kita ada terjadi bencana alam yang mungkin gempa, banjir, tanah longsor, dan sebagainya. Itu perlu diberikan edukasi kepada masyarakat sehingga masyarakat tidak panik ketika adanya bencana alam seperti yang tadi saya jelaskan. Mungkin selanjutnya ini ada beberapa dampak daripada bencana alam gempa bumi Lombok. Yang pertama, adanya dampak fisik dan infrastruktur. Mungkin ini ada beberapa bagian juga dari dampak tersebut. Yang pertama, lebih dari 80.000 rumah rusak berat, termasuk sekolah, rumah ibadah, dan fasilitas umum dari kejadian gempa tersebut. Yang kedua, jaringan listrik dan komunikasi terputus di beberapa wilayah. Ini sangat menjadi faktor pengaruh juga untuk warga komunikasi dengan pihak yang menjadi perantara membantu evakuasi mereka. Dan di sini cukup sulit juga ya untuk mereka komunikasi satu sama lain karena jaringan yang terputus, susah akses komunikasi. Yang ketiga, akses jalan ke daerah terpencil terganggu akibat longsor dan retakan jalan. Nah, mungkin daripada kejadian tersebut mengakibatkan adanya kerusakan pada bagian jalan, keretakan, ataupun terputusnya jembatan, sehingga akses ke lokasi untuk evakuasi menjadi lebih sulit. Nah, yang kedua, dampak kerusakan sosial. Ada 3 macam dari dampak kerusakan sosial. Yang pertama, lebih dari 500 orang tewas. Yang kedua, sekitar lebih dari 400.000 orang kehilangan tempat tinggal. Dan yang ketiga, banyak orang yang terkena gangguan psikologis dan terpisah dengan anggota keluarganya. Jadi mungkin dampak dari sosial ini sangat mendalam bagi mereka yang kehilangan keluarganya, mungkin terpisah dengan keluarganya satu sama lain. Itu menyebabkan gangguan pada masyarakat yang terkena dampak dari gempa bumi Lombok ini menaik gitu. Dan yang ketiga, dampak ekonomi dan kesehatan. Mungkin di sini ada beberapa pembahasan terkait dampak dari ekonomi dan kesehatan. Yang pertama, sektor pariwisata Lombok lumpuh sementara, terutama di kawasan Gili dan Senggigi. Mungkin di sana merupakan kawasan pariwisata dari ikonik Lombok tersebut. Yang kedua, kerugian ekonomi mencapai triliunan rupiah akibat terjadinya gempa di Lombok.
Yang ketiga, aktivitas perdagangan dan pertanian terganggu. Yang keempat, banyak pengungsi mengalami ISPA, penyakit kulit, dan gangguan pencernaan. Jadi kerugian ekonomi di sini yang pertama itu dari sektor pariwisata. Sektor perdagangan yang mungkin terganggu ketika adanya kerusakan bangunan pada fasilitas umum tersebut. Jadi para pedagang ataupun petani itu sulit melakukan aktivitas sehari-hari mereka, sehingga terjadinya lah penurunan ekonomi dari sektor tersebut. Dan di sini dari segi kesehatannya pun banyak pengungsi yang mengalami ISPA, penyakit kulit, dan pencernaan. Jadi mungkin karena eh, dari banyaknya orang yang bertumpuk-tumpuk di satu tempat pengungsian dengan melebihi kapasitas orang pengungsi tersebut, jadi mereka adanya desak-desakan sehingga mengakibatkan pengungsi tersebut sesak napas dan sebagainya. Penyakit kulit pun terjadi karena kurangnya air bersih di tempat tersebut, sehingga menyebabkan penyakit pada kulit tersebut. Mungkin ini slide terakhir dari paparan yang saya bikin, dari kesimpulan yang saya ambil dari gempa Lombok pada tahun 2018. Gempa Lombok merupakan bencana alam besar yang terjadi akibat aktivitas sesar naik Flores di zona subduksi antara lempeng Indonesia, Australia, dan Eurasia. Guncangan pada gempa tersebut berkekuatan 7,0 magnitudo, menyebabkan kerusakan luas, ratusan korban jiwa, dan pengungsian massal. Rangkaian gempa ini menunjukkan tingginya resiko tektonik di wilayah Nusa Tenggara Barat. Pentingnya bangunan tahan gempa, sistem peringatan dini, dan edukasi masyarakat menjadi pelajaran utama untuk meningkatkan kesiapangan menghadapi bencana serupa di masa depan. Jadi dari beberapa pembahasan yang saya paparkan tadi, mungkin kesimpulan yang saya buat juga masih banyak kekurangan-kekurangan, baik dari segi pembuatan materi, penyampaian, ataupun ide gagasan dalam membuat materi tersebut. Banyak sekali kurangnya. Besar harapan saya kedepannya saya pribadi dapat lebih efektif dalam membuat materi ataupun dalam penyampaian materi tersebut. Kurang lebihnya mohon maaf. Ungdur mangkola walatang dur mangkola. Jangan lihat siapa yang berbicara, lihatlah apa yang dibicarakan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.